إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Semoga nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang sirah salafus saleh. Ini mungkin di sebahagian kalangan dirasa kurang penting, tapi sebenarnya kita mengetahui sejarah hidup perjalanan daripada salafus saleh itu satu hal yang sangat penting, karena merekalah orang-orang terbaik, merekalah generasi yang tidak tertandingi sepanjang masa. Ya, pada diri mereka berkumpul berbagai macam keutamaan-keutamaan yang mestinya kita bisa mengambil. Ya, setidaknya kita tahu apa keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka, karena mereka lah generasi terbaik sepanjang masa. Maka itulah, dengan dasar itulah kita menganggap bahwa kajian sirah para salafus saleh ini penting sekali. Ya. Kita masih melanjutkan tentang keutamaan daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mungkin ini bagian yang terakhir ya. Dalam 4 kali pertemuan kita membahas tentang keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin ini yang terakhir, setelah itu kita akan memasuki sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Iktadu biladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Kata Rasulullah SAW, ikutilah 2 orang sesudahku. Ikutilah oleh kalian 2 orang sesudahku, yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini Rasulullah SAW yang memerintahkan agar mengikuti 2 orang sesudah beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah orang-orang terbaik ya, yang Rasulullah SAW memberikan ujian bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk, kata Rasulullah SAW. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin min ba'di al-mahdiyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Jadi hendaklah kalian mengikuti sunnahku, mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diriku. Wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan hendaklah engkau mengikuti sunnah atau kebiasaan-kebiasaan ya, amalan-amalan daripada 4 orang terbaik
para khilafah ar-rasyidin yang telah mendapat petunjuk, al-mahdiyin yang telah mendapat petunjuk min ba'di setelahku. Kemudian addu 'alaiha bin nawajid. Sunnah-sunnah itu gigitlah dengan gigi gerahammu. Maksudnya sunnah-sunnah itu pegang teguh. Ya, ini pesan Rasulullah agar mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya 4 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena apa? 4 orang manusia ini al-mahdiyin, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Pegang teguh sunnah-sunnah itu, addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Nah, inilah mengapa perlu kita ketahui, karena mereka orang-orang terbaik yang dipuji, ya. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan keutamaan-keutamaan bahwa Umar bin Khattab ini dari 4 orang sahabat memang paling menonjol, ya, keadilan dan ketegasannya, ya, keadilan dan ketegasannya, dan itu diakui bukan hanya oleh kaum muslimin, diakui oleh orang-orang kafir sekalipun, oleh orang-orang non muslim mengakui betapa adilnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang kafir mengakui. Saya sudah sampaikan di pertemuan terakhir kemarin tuh bagaimana kaum muslimin berselisih, bersengketa, ya, dengan orang Yahudi, ya, kemudian didatangkan qadhi, diputuskan, dan keputusannya dikuatkan oleh Umar bahwa dalam perselisihan itu si Yahudi lah yang menang, ya. Maka si Yahudi ini takjub, ya. Umar benar-benar menerapkan keadilan, ya. Ini diakui oleh orang Yahudi, orang non muslim mengakui keadilannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian bagaimana sifat kasih sayangnya Umar? Umar walaupun adil, tegas, tetapi mempunyai hati yang lembut, mempunyai kasih sayang bahkan terhadap orang di luar Islam. Di Madinah ada seorang pengemis Yahudi, orang Yahudi yang meminta-minta keliling kota Madinah, sudah tua dan matanya buta, sudah tua buta, berkeliling di kota Madinah ini meminta-minta. Maka Umar mendapati orang ini, kemudian Umar bertanya, dari mana kamu? Disebutkan, ya, kampungnya. Jadi di Madinah itu ada beberapa perkampungan Yahudi, ya, jadi di Madinah itu ada beberapa perkampungan Yahudi. Ada Yahudi Bani Nazir, ada kampungnya sendiri. Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, ya. 3 Yahudi ini punya kampung sendiri-sendiri. Setelah ditanya dari mana asalnya, bahwa ternyata dia orang Yahudi, Umar melihat kondisi orang ini sudah tua meminta-minta, maka oleh Umar, si Yahudi yang tua buta ini diajak ke rumahnya Umar. Oleh Umar memberikan, ya, uang dan pakaian kepada si Yahudi yang buta ini. Kemudian oleh Umar, si Yahudi buta ini dibawa ke Baitul Mal. Umar memanggil petugas Baitul Mal agar diberikan santunan untuk orang Yahudi yang buta ini. Dan sejak itu Umar membebaskan orang Yahudi ini daripada jizyah, ya, jadi orang non muslim, ya, baik itu Nasrani maupun Yahudi yang tinggal di Madinah ketika itu terikat dengan perjanjian. Nah, mereka harus membayar jizyah, pajak jaminan keamanan, ya, untuk nyawa mereka, untuk harta mereka. Nah, si Yahudi ini oleh Umar dibebaskan daripada jizyah karena Umar melihat sudah tua dan kondisinya buta. Ini diantara bentuk keadilan dan kasih sayang Umar. Yang begini-begini ini kadang tidak terungkap. Gambarannya Islam ini seolah-olah Islam itu sadis, Islam itu bengis. Yang begini-begini ini tidak terangkat ke permukaan. Ya, betapa indahnya Islam,
betapa kasih sayangnya ya kaum muslimin, terutama generasi pertama, betapa adilnya mereka. Ini nyaris tidak terungkap ke permukaan. Inilah tidak adilnya dunia. Itu. Nah, kemudian Umar juga, di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ini berwibawa. Umar ini berwibawa orangnya, sangat berwibawa, disegani. Bahwa Rasulullah SAW berada di dalam masjidnya, sedang bermajelis, ya, sedang memberikan pengajian tausiah kepada para ummahat, kepada para ibu-ibu. Rasulullah sedang memberikan pengajian. Ya, tahu sendiri ibu-ibu ya. Nah, di situ ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang lain. Nah, Umar memberikan ya ceramah untuk para ibu-ibu ketika itu, ya, para sahabiyah. Nah, ibu-ibu ini suaranya gaduh. Rasulullah belum selesai bicara, mereka pada angkat tangan. Ya, pada angkat tangan ingin berebut menanyakan ya sesuatu. Rasulullah sedang bicara. Suaranya gaduh sekali. Di situ ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang lain. Suaranya gaduh. Begitu masuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar masuk ke masjid itu, mendadak berubah situasinya. Semuanya terdiam. Ya. Semuanya ibu-ibu itu tidak ada yang berani mengangkat suara. Begitu Umar masuk. Nah, ini diantara luar biasa ya, diantara wibawanya Umar. Ya, dengar suaranya saja Umar masuk, semuanya terdiam. Ini menunjukkan betapa wibawanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian diantara keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar pemimpin kaum muslimin. Saat Umar menjadi khalifah, itu banyak futuhat, banyak terjadi futuhat. Apa futuhat itu? Futuhat itu penaklukan. Ya. Banyak negeri-negeri, kerajaan-kerajaan yang ketika itu dikuasai oleh dua kekuatan, Romawi dan Persia. Di zaman Umar inilah ya, banyak kerajaan-kerajaan di bawah pengaruh Romawi atau pengaruh Persia. Di zaman Umar ini satu persatu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, maka ketika Umar menjadi khalifah, banyak yang dia urus, tidak hanya Mekah Madinah. Ya, urusannya semakin banyak. Sehingga Umar tidak lagi sempat mencari nafkah. Ya, karena orang-orang pada berdatangan kepada Umar, ya, membawa berbagai permasalahan, ya, dari berbagai macam pelosok. Sehingga Umar tadinya berdagang, ya, Umar ini berdagang. Tapi karena kesibukannya dia mengurus negara, mengurus umat yang wilayahnya semakin meluas, maka Umar tidak lagi sempat untuk berdagang. Akhirnya Umar tidak bisa mencari nafkah, sehingga kehidupan ekonominya sulit. Umar hidup dalam kekurangan, ya. Sampai-sampai digambarkan karena Umar sudah tidak lagi bisa mencari nafkah, menafkahi keluarganya karena sibuk mengatur ya pemerintahan, Umar hidup dalam keadaan sulit. Sampai digambarkan di dalam sirah, istri dan anaknya Umar itu sampai kurus badannya karena kekurangan makan. Maka Umar melihat dalam hari-hari ya yang dia lewati, kondisi keluarganya makin memprihatinkan. Akhirnya Umar meminta para pejabatnya dan para sahabat berkumpul. Umar menyampaikan bahwa karena kesibukannya yang begitu banyak hal yang harus diurusi, urusan negara dan urusan umat, sehingga Umar tidak sempat lagi mencari nafkah, sehingga keadaan keluarganya hidup dalam
kondisi yang sangat sulit. Umar menanyakan kepada mereka, meminta fatwa kepada mereka, bagaimana menurut kalian semua, karena kondisi keadaan keluargaku ya, yang harus menuntut aku tidak bisa mencari nafkah karena mengurus urusan umat yang begitu banyak. Bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku menafkahi keluargaku, mengambil secukupnya daripada harta Baitul Mal. Baitul Mal ini bendahara ya, perbendaharaan negara. Bagaimana menurut kalian? Ya, maka semua sahabat setuju. Tidak ada yang keberatan karena memang nyata Umar tidak punya lagi waktu untuk mencari nafkah karena sibuk mengurusi urusan umat dan urusan negara. Umar bertanya dulu, bukan karena dia penguasa kemudian dia perintahkan ya, kirim tiap bulan ya, atau kalau bahasa sekarang transfer ke rekening saya, ya enggak begitu dia. Dia sudah merasa menderita keluarganya, baru dia datang. Terpaksa dia kumpulkan pejabatnya dan sahabatnya, menceritakan kondisi ekonominya seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Semuanya setuju. Silahkan wahai Amirul Mukminin, kau ambil untuk kehidupan, menghidupi, menafkahi keluargamu. Ini pemimpin yang luar biasa. Ya, bukan karena dia kekuasaannya sudah sampai Persia Romawi, kemudian seenak-enaknya memanfaatkan uang negara. Tidak. Ya, itu pun setelah dia merasa menderita keluarganya, baru dia ungkapkan. Inilah sifat ta'affuf, sifat menjaga diri, menjaga kehormatan Umar ini. Ya, tidak ingin dia ya, mengambil uang daripada Baitul Mal. Ini Umar bin Khattab. Nah, yang begini juga ini jarang diketahui orang. Ya, yang digambarkan sosok Umar sadis, bengis, ya. Tetapi kelembutan Umar, keadilan Umar ini kadang tidak dibahas oleh orang. Nah, kemudian di antara keutamaan Umar yang lain bahwa Umar ini satu-satunya khalifah yang mampu menampakkan izah dengan nyata. Izah Islam. Apa izah Islam itu? Izah Islam itu kehebatan Islam. Kehebatan Islam. Umar mampu menampakkan bahwa kehebatannya Islam itu Umar. Ya. Jadi ketika Persia dan Roma sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, para orang-orang di luar Islam itu, baik itu Majusi, Yahudi ataupun Nasrani, mereka diwajibkan membayar jizyah, pajak jaminan. Kalau sudah mereka membayar pajak, hartanya, nyawanya haram untuk diganggu. Ini keadilannya Islam. Nah, Umar menerapkan jizyah kepada orang-orang non-muslim, ya. Dan Umar memberikan satu aturan, ya, memberikan satu aturan. Dalam kitab Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada yang disebut ketika Umar menjadi khalifah, Umar memberlakukan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh orang-orang non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Jadi Umar menetapkan aturan-aturan. Nah, ini dikenal dengan Risalah Umariyah. Risalah Umariyah. Nah, Umar membuat Risalah Umariyah itu karena Umar mengamalkan satu ayat, surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, ya, wa lam yuharrimuna Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum shaghirun. Umar mengamalkan ayat ini. Ayat ini Allah mengatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Umar menyebarkan, ya, pasukan Islam untuk menaklukkan negeri-negeri. Kenapa? Mereka tidak beriman dan hari akhir. Pilihannya 3 tentunya. Masuk Islam, ya. Yang kedua, silahkan kau tidak mau masuk Islam tapi bayar jizyah, pajak. Dilindungi harta dan nyawamu. Yang ketiga,
perang. Ini ketentuannya datang dari Allah. Dalilnya itu tadi surat At-Taubah ayat 29. Allah menyuruh perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Sampai mereka mau membayar jizyah, tebusan pajak. Kalau sudah bayar jizyah, mereka haram diganggu, harus dijaga. Ini aturan Allah yang buat. Umar menerapkan ayat ini, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sehingga orang-orang non muslim itu datang ke penguasa Islam membayar pajak. Dalam keadaan bagaimana membayar pajak? Dia datang sendiri, nggak boleh dititipkan orang. Dia datang bayar pajak, menyerahkan dengan tangannya sendiri, dan dalam kondisi wahum saghirun, dalam kondisi mereka tertunduk. Mereka nggak boleh menampakkan sombong di hadapan pemerintahan Islam. Ya. Ini Allah yang buat aturan At-Taubah 29. Datang ke penguasa Islam, bayar pajak dalam keadaan tertunduk, tidak boleh sombong. Allah yang buat aturan. Nah, ketika Umar berkuasa, Umar memperkuat aturan Allah ini dengan membuat risalah Umariyah, aturan-aturan yang harus ditaati oleh orang-orang non muslim yang hidup ya di wilayah kekuasaan Islam. Apa saja aturan itu? Aturannya begini. Orang Yahudi, Nasrani maupun Majusi, ya, kalau ada orang Islam datang dari luar kota, ya, tidak ada tempat untuk tinggal menginap, mereka harus membuka gereja-gereja mereka. Gereja mereka atau sinagog mereka harus dibuka untuk tempat tinggalnya kaum muslimin. Ini aturan yang dibuat oleh Umar. Ya, jadi kalau ada kaum muslimin ya dari luar kota tidak ada tempat menginap, gereja-gereja mereka harus dibuka. Atau sinagog-sinagog tempat ibadah orang Yahudi harus dibuka untuk tinggal menginapnya orang Islam. Kalau ada orang Islam jalan kemudian ingin duduk, sedangkan mereka non muslim sedang duduk, mereka harus bangun. Coba lihat ini. Ini yang namanya izzah. Ya, menampakkan kemuliaan. Mereka harus bangun. Mereka tidak boleh ya sampai kendaraan orang non muslim tidak boleh pakai pelana. Apa pelana itu? Alas untuk duduk ya di atas kuda atau unta. Nggak boleh pakai pelana. Mereka tidak boleh menenteng senjata di hadapan kaum muslimin. Mereka tidak boleh membunyikan lonceng-loncengnya terlalu keras. Coba lihat ini. Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ini. Umar yang buat aturan itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan tadi surat At-Taubah ayat 29. Wahum saghirun, mereka harus dalam keadaan saghir. Orang-orang itu non muslim di hadapan kaum muslimin harus dalam keadaan saghir, kecil. Itu dinampakkan oleh Umar. Gak boleh menenteng pedang, tidak boleh membunyikan lonceng terlalu keras. Nah, hari ini kadang terbalik. Umat Islam gak boleh keluarkan suara azan terlalu keras. Ini negeri kita ini. Negeri antah barata ini. Suara azan gak boleh keras. Ini model Islam apa ini? Ya, zaman Umar gak boleh itu mengganggu kaum muslimin. Sekarang terbalik, kita yang mayoritas gak boleh mendengarkan suara azan keras-keras. Bahkan aturan yang dibuat Umar itu, orang kafir itu tidak boleh meniru umat Islam. Mulai dari pakaiannya, ya, sandalnya. Dulu mereka itu pakai terompah, ya. Pakaiannya, sandalnya, cara menyisir rambutnya, gak boleh meniru umat Islam. Bayangkan, silakan periksa kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Buka surat At-Taubah ayat 29, lihat tafsirnya, pasti ada ini. Ya, gak boleh meniru.
Karena apa? Mereka tidak beriman kepada Allah. Umat Islam mulia, kalian hina. Itu yang ditampakkan Umar. Kenapa Umar menampakkan begitu? Ada At-Taubah ayat 29 tadi. Diamalkan oleh Umar. Dinampakkan kehebatan Islam, kemuliaan Islam, dinampakkan kerendahan orang-orang kafir. Itu Umar. Ya, bahkan mereka harus pakai ikat pinggang. Ikat pinggang sebagai tanda, ikat pinggang khusus sebagai tanda mereka non muslim. Gak boleh sama terompahnya, pakaiannya gak boleh meniru pakaiannya orang Islam. Nyisir rambutnya pun gak boleh sama. Nah, hari ini terbalik. Umat Islam tidak diwajibkan, tidak diperintah dengan senang hati meniru orang kafir. Ditiru mulai pakaiannya, rambutnya, ya. Coba kita lihat sekarang, rambut cap landak itu yang berdiri semua begini itu. Ya, laki pakai anting-anting, ya, anting-anting di hidung, di kuping. Ya, banyak, lihat aja yang laki meniru mereka non muslim, laki meniru wanita-wanita non muslim. Padahal di zaman Umar tidak boleh mereka meniru kaum muslimin. Hari ini kaum muslimin dengan senang hati meniru mereka. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini keutamaan Umar, mampu menampakkan izah kemuliaan Islam. Keutamaan yang lain Umar ketika menaklukkan Yerusalem, jadi menaklukkan Syam. Syam itu termasuk Palestina. Ketika Yerusalem Palestina ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Amr bin As dan Khalid bin Walid, ya, dua panglima ini ditugaskan Umar untuk menaklukkan Yerusalem. Ya, Al-Amr bin As dan Khalid bin Walid. Ketika jadi di Palestina itu kota, ya, negeri tempat tiga agama, Nasrani, Yahudi dan Islam. Nah, Umar mengutus Khalid bin Walid dan Amr bin As untuk menaklukkan Yerusalem yang saat itu di bawah kekuasaannya Romawi, Nasrani. Ya, Romawi Ortodoks, bahkan Ortodoks. Ya, Romawi Timur, Bizantium. Ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, setelah mereka tidak mampu lagi menghadapi kaum muslimin, mereka menyerah. Apa yang terjadi? Ketika mereka sudah menyerah, kaum muslimin, ya, ingin masuk ke Masjid Al-Aqsa, ya, Baitul Maqdis, ya, kata Al-Aqsa ini disebut juga Baitul Maqdis, ada di Yerusalem. Kaisar, uskup, ya, uskup agung namanya Sopronius, uskup agung orang-orang Nasrani, penguasa Romawi yang ada di Yerusalem ini tidak mau memberikan kunci Baitul Maqdis kalau bukan pemimpinnya kaum muslimin yang menerima kuncinya. Dia bertahan. Akhirnya karena menghindari pertumpahan darah yang lebih besar, kaum muslimin mengutus utusan meminta agar Khalifah Umar datang ke Yerusalem dari Madinah untuk menerima kunci dari uskup Sopronius. Berangkatlah Umar dari Madinah. Umar berangkat, ya, dari Madinah. Kaum muslimin sudah menunggu berhari-hari. Ya, diperkirakan jadwal Umar akan tiba. Itu tentara Islam berbaris rapi. Berbaris rapi panjang sekali. Ujungnya sampai ke Baitul Maqdis. Tentara Islam itu berbaris dengan seragam, ya, seragam kegagahannya. Menyambut sang pemimpin Khalifah Umar ini. Datanglah Umar, ya. Kaisar Sopronius penasaran, mana pemimpinnya umat Islam ini? Kalau lihat tentaranya begitu gagah ini, pemimpinnya pasti luar biasa. Penasaran si Sopronius ini, mau melihat tampangnya pemimpinnya kaum muslimin. Datang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ditemani seorang pengawal, menaiki seekor keledai, ya, membawa baju secukupnya untuk ganti di jalan, ya, kurma dan air, ya, menunggangi keledai bergantian. Ajibnya, ketika mendekati masuk
ya, Baitul Maqdis. Saat itu gilirannya pengawalnya berada di atas keledai. Umar menarik keledainya. Sampailah masuk ke Baitul Maqdis. Sahabat-sahabat ini geleng kepala melihat sikap Umar ini. Mereka menampakkan kegagahannya di hadapan Umar, malah tawaduk, menampakkan ketundukan, menampakkan kesederhanaannya. Sehingga Sopronius bertanya, yang mana pemimpinmu itu? Yang jalan menenteng keledai itu pemimpin umat Islam, ya, Umar ibn Khattab. Dan akhirnya Sopronius takjub, ya, takjub dengan Umar bin Khattab, dengan ketawaduan, kesederhanaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tidak menampakkan keangkuhan, tidak ingin dia sombong walaupun sudah jelas ditaklukkan Yerusalem. Ya. Nah, ini Umar bin Khattab. Kemudian yang terakhir, sudah siang. Yang terakhir, Umar bin Khattab memimpin kaum muslimin sebagai khalifah 10 tahun lamanya. Ya. Dia memegang pemerintahan Islam sebagai khalifah yang kedua, ya, 10 tahun lamanya. Abu Bakar memimpin menjadi khalifah 2 tahun lamanya. Umar memimpin 10 tahun. Di tahun yang ke-10 Umar ibn Khattab tibalah ajalnya. Ya, jadi Umar ibn Khattab pergi, ya, menghadap Allah, meninggal dunia. Tapi dalam kondisi Umar meninggal dunia dibunuh oleh orang kafir. Meninggalnya Abu Bakar karena sakit. Umar ibn Khattab ketika memimpin sholat subuh, sedang sholat subuh, datanglah seorang yang bernama Abu Lu'lu al-Majusi, ya, atau disebut juga Al-Fairuz. Abu Lu'lu al-Majusi datang, ya. Abu Lu'lu al-Majusi ini budak, seorang budak milik seorang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, sahabat Mughirah bin Syu'bah mempunyai seorang budak, orang keturunan Majusi, orang Persia. Ya, Persia yang pernah ditaklukkan oleh Umar ini. Umar yang menaklukkan Persia. Nah, Al-Mughirah bin Syu'bah ini mempunyai budak orang keturunan Persia. Ya, namanya Abu Lu'lu al-Majusi. Dia tukang besi, pandai besi. Nah, Abu Lu'lu al-Majusi ini kenapa dia membunuh Umar? Karena dia pernah tersinggung dengan kata-kata Umar. Yang pertama, dia pernah tersinggung dengan kata-kata Umar. Yang kedua, dia dendam. Apa dendamnya? Bangsa Persia ditaklukkan oleh Umar. Maka Abu Lu'lu al-Majusi mencari kesempatan di waktu yang dianggap tepat. Dia siapkan senjata, ya, pedang bermata dua ini, ya, dipersiapkan. Nah, kemudian dia masuk menerobos kaum muslimin yang sedang salat subuh. Umar sedang memimpin salat. Dia menikam ke kiri. Setelah menikam Umar, dia tikam kiri dan kanan. 13 orang mati. Ya, 13 orang sahabat meninggal dunia. Umar tidak langsung mati. Umar sempat dibawa pulang ke rumahnya. Ya, kira-kira 2 hari baru Umar bin Khattab meninggal dunia sebagai syahid. Ya, setelah 10 tahun memimpin kaum muslimin dengan penuh keadilan, dan keadilannya dirasakan oleh orang-orang non-Islam. Itulah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, saya rasa cukup, ya, pembahasan kita tentang Umar bin Khattab. Insyaallah pekan depan kita akan memasuki keutamaan daripada sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.